Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Bapa, kami mengucap syukur dalam kehidupan kami. Kami boleh ada, kami boleh hidup hari ini, kami masih boleh bernafas, semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Sebelum kami mau mengawali aktivitas kami di hari ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan kami mau menyembah Engkau terlebih dahulu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita menyembah Tuhan, naikkan penyembahan-Mu. Mari ya, angkat suaramu, kita naikkan pujian dari awal bersama-sama, katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, naikkan syukur-Mu, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Kami datang menyembah-Mu, kami datang bersyukur Tuhan.
hanya Kau yang layak. Kau bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Salam keluarga HCC yang dikasih Tuhan, baik yang ada di Luhuk maupun yang ada di Palu, bahkan di mana saja saudara berada yang sempat mengikuti program ini. Puji Tuhan, hari ini saya boleh berjumpa dengan saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat. Kalau hari ini saudara-saudara, Bapak dan Ibu sekalian, kita masih kuat, masih sehat, dalam keadaan yang baik, saya percaya kita adalah orang-orang yang ditolong oleh Tuhan. Dan hari ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah yang sungguh kami percaya, yang berkuasa atas kehidupan kami. Hari ini Bapa, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi firman, urapi jemaat di mana saja mereka berada yang sempat mengikuti program ini. Kami percaya lewat firman Tuhan hari ini hidup kami diubahkan, hidup kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami siap mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yunus pasal 1 ayat yang ketiga. Kita ikuti pembacaan firman Tuhan ini. Tetapi Yunus bersiap untuk merelakan diri ke Tarsus, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan belajar dari sebuah kisah Yunus bagaimana tentang ketaatan. Saya berikan tema hari ini bahwa ketaatan membawa pemulihan. Ketaatan membawa sebuah perubahan. Kita percaya, kita tahu bagaimana Yunus pada saat dipanggil Tuhan untuk diutus memberitakan Injil kepada penduduk Niniwe, dia lari dari hadapan Tuhan. Dia meninggalkan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Ya mungkin karena waktu itu Yunus berpikir, percuma saya menginjil ke Niniwe, percuma saya memberitakan kebenaran kepada orang Niniwe. Karena orang Niniwe itu memang pada dasarnya sangat jahat, sangat tidak baik. Karena mereka pada waktu itu adalah menjadi musuh dari bangsa Israel. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat ketika Yunus lari dari tanggung jawab, ketika Yunus meninggalkan panggilannya jauh dari hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Ternyata Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita ikuti ceritanya, kita tahu bagaimana Yunus itu berlayar bersama dengan semua penumpang yang ada di kapal, tapi angin badai datang, kemudian hampir menghancurkan kapal. Dan kita tahu bagaimana pada akhirnya Tuhan menghukum Yunus karena ketidaktaatan. Dia dibuang ke laut. Dan apa yang terjadi saudara? Karena ketidaktaatan Yunus ini menginap gratis 3 hari 3 malam di dalam perut ikan paus. Nah saudara, kita perhatikan di sini saudara-saudara, ketidaktaatan akan membawa yang namanya kegagalan. Ketidaktaatan akan membawa kehancuran. Ketidaktaatan akan membuat rencana Tuhan itu gagal dalam kehidupan kita.
ketidaktaatan akan membawa kehancuran. Nah saudara-saudara, kita perhatikan saudara, ketika Yunus ada di dalam perlindungan Tuhan, dia saudara-saudara dia kembali lagi untuk melaksanakan panggilannya. Nah saudara, mari kita lihat kembali dalam Yunus pasal 2 ayat 1 dan 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Dikasih Tuhan, bencana, pergumulan ataupun malapetaka yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita mencari Tuhan. Itu akan membuat kita berseru-seru kepada Tuhan. Itu akan membuat kita kembali di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita mau mencari Tuhan sehingga kita akan dipulihkan. Kita perhatikan saudara-saudara, ketika Yunus kembali melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya yang Tuhan percayakan kepadanya, akan terjadi suatu perubahan yang sangat luar biasa. Jadi saudara-saudara, ketidaktaatan akan membawa kegagalan bagi kehidupan kita. Baik itu kehidupan kita secara pribadi, juga akan berdampak kepada keluarga kita, juga kepada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kita di dalam pelayanan misalnya. Tetapi saudara-saudara, bencana yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita, masalah yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita, akan membawa kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Baik, saya akan baca lagi satu ayat saudara-saudara dalam Yunus pasal 3 ayat 1 dan 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Saudara, pada kali yang kedua yang kita perhatikan, Yunus itu taat. Taat melaksanakan perintah Tuhan untuk yang kedua kalinya. Saudara, bagaimana kita tahu ketika pada saat Tuhan perintahkan yang kedua kalinya, Yunus datang ke kota Niniwe memberitakan pertobatan. Dia menyerukan supaya penduduk kota itu kembali kepada Tuhan. Dan yang terjadi saudara-saudara, terjadi pertobatan yang sangat luar biasa. Jadi ketaatan akan membawa pemulihan. Ketaatan akan menjadi satu perubahan yang luar biasa. Bencana akan menjadi berkat. Kegagalan akan menjadi keberhasilan. Apapun yang terjadi saudara-saudara, ketika kita kembali mau taat atas perintah-perintah Tuhan, Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan mengambil alih semua persoalan yang kita hadapi. Kita lanjut Yunus pasal 3 ayat yang ke-8 sampai 10. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesal Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah saudara, di sini kita melihat bagaimana ketaatan Yunus membawa sebuah perubahan. Ketaatan membawa bencana menjadi berkat, dan ketaatan merubah malapetaka menjadi keselamatan, kebinasaan menjadi keselamatan, merubah yang buruk menjadi yang baik. Nah saudara, kita perhatikan pemulihan terjadi di sebuah kota Niniwe karena sebuah ketaatan. Saya percaya saudara-saudara, dalam kehidupan kita, dalam kita menerima tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, banyak kadangkala hal-hal yang terjadi yang kadangkala membuat kita itu mundur dari tanggung jawab kita, membuat kita kadangkala meninggalkan tanggung jawab pelayanan. Tapi percaya saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan menurut kehendak kita, tapi Tuhan akan membawa kita kembali menurut kehendaknya. Nah, saudara-saudara, marilah kita belajar untuk selalu taat. Sebagai pemimpin yang dipercayakan kita sebuah tanggung jawab, saudara,
Ketaatan itu sangat menentukan. Ketaatan itu bagaimana kita akan membawa satu perubahan, baik di dalam keluarga kita, dalam pribadi kita, maupun dalam pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Nah, saudara-saudara, saya percaya firman Tuhan hari ini akan membawa kita kepada sebuah perubahan yang sangat luar biasa ketika kita mengerti bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita adalah itu tanggung jawab bagi kita semua. Baiklah di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, mungkin kadangkala kita mengalami satu persoalan, tapi saudara-saudara, jangan kita tidak taat. Ya, kadangkala kita hanya mau atur-atur Tuhan, tapi kita tidak mau diatur oleh Tuhan. Percayalah saudara-saudara, apa yang Tuhan percayakan kepada kita adalah sebuah tanggung jawab. Ya, apakah itu kehidupan pribadi kita, dalam keluarga maupun dalam rumah tangga kita, apalagi kita di dalam sebuah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Percayalah, terima tanggung jawab itu dengan penuh ketaatan, dan kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan. Ketaatan akan membawa sebuah perubahan. Ketaatan akan membawa sebuah pemulihan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Pada hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran-Mu, belajar sebuah ketaatan, belajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat, menjadi hamba-hamba-Mu yang taat, menjadi orang-orang yang taat dan mengasihi Engkau. Karena kami percaya lewat ketaatan Tuhan sesuatu akan terjadi bagi kehidupan pribadi kami, keluarga, rumah tangga kami, maupun dalam tanggung jawab kami sebagai pelayan Tuhan. Bagi kami semua yang mengikuti acara ini, kiranya Tuhan akan memberkati, akan memberikan sesuatu yang luar biasa, akan memberikan suatu pemahaman bagi kami, sehingga firman-Mu pada hari ini Tuhan, bukan kami mengerti saja, tapi kami akan melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan akan menolong kami, Roh Kudus akan menolong kami. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.